Ada juga yang dibilang ngegas. Nah, apakah benar Anies kemudian diuntungkan dengan adanya adu politik gemoy dan ngegas ini? Kami hadirkan selengkapnya untuk Anda pembahasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, pemirsa, kita akan buka Apa Kabar Indonesia Malam kali ini untuk bisa melihat kabar mengenai Ketua dari KPK nonaktif Firly Bahuri diperiksa perdana sebagai tersangka pemerasan. Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly tiba di gedung Barreskrim pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, kemudian juga menjalani pemeriksaan di ruang riksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri sejak pukul 9. Firly terlihat hadir bersama tim kuasa hukumnya dengan mengenakan jaket dan topi. Ya, pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar menuai kontroversi saat memberikan pengarahan kepada ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol, Jakarta. Ya, Gus Muhaimin mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Ada yang menarik dalam acara konsolidasi pemenangan Amin di Ancol Kamis lalu. Di hadapan ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1 meminta pendukungnya sebagai ujung tombak penentu kemenangan membantu dan berusaha keras untuk memenangkan pasangan Amin. Gus Muhaimin dengan tegas mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Beragam pendapat bermunculan di ruang publik. Bagi juru bicara pasangan Amin, Maman Imanul Haq, pernyataan yang dilontarkan Muhaimin Iskandar di depan para pendukung Amin adalah sebagai sebuah ajakan kepada para pendukung dan simpatisan untuk bekerja keras memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini ada tekanan pada poin-poin yang Mas Amin katakan. Mas Anies katakan, setelah itu baru semua diajak untuk memenangkan Amin. Seolah-olah Gus Muhaimin yang mengatakan, ayo kita perjuangkan seluruh program-program Anies Muhaimin ini, karena kalau program itu tidak diperjuangkan, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Demokrasi kita akan lebih jauh, hukum kita dipakai untuk kekuasaan, kepemilikan di Indonesia ini lebih kepada konglomerat, sementara masyarakat banyak yang melarat dan lain sebagainya. Jadi pada konteks itu dipahami, karena saya hadir di tempat itu, berbicara sebelum kedua tokoh itu bicara, dan penekanannya itu adalah ini loh program-program Anies Muhaimin untuk Indonesia yang lebih baik, perubahan yang kita inginkan. Kalau kalian, bahasa Gus Muhaimin, kalau kalian tidak memperjuangkannya, maka Indonesia akan mengalami kehancuran karena tidak memperjuangkan program-program tersebut. Lain halnya pendapat juru bicara pasangan Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Pernyataan Gus Muhaimin dianggap sebagai menebar ketakutan. Menurutnya, seorang calon pemimpin bangsa seharusnya mengedepankan optimisme, mengajak untuk membangun Indonesia bersama. Agak mengkhawatirkan itu adalah pada saat kita berbicara mengenai optimisme, tapi bahasa yang digunakan adalah kehancuran, kan begitu. Ini yang agak membingungkan, ini kontradiktif ini. Kalau optimisme kan, ayo kita semangat, ayo kita bangun bersama. Bukan, kok kita nggak menang, hancur. Nah, ini kan satu hal. Gitu. Bagi pengamat politik Arief Nurul Imam, menilai pernyataan Muhaimin tersebut sebagai sebuah strategi komunikasi politik. Apalagi pernyataan Muhaimin Iskandar dikenal bombastis sehingga bisa meningkatkan elektabilitasnya. Bombastis. Apa yang disampaikan dalam acara konsolidasi PKB kemarin, saya kira ini sebagai cara komunikasi yang bombastis sehingga dilihat orang
kemudian diperdebatkan orang. Secara strategi politik elektoral tentu ini memiliki maksud tertentu untuk meraih insentif elektoral. Eskalasi politik di masa kampanye memang terus meningkat. Sejumlah intrik dan strategi politik pun dilakukan. Menang atau kalah sebagai hal yang lumrah dalam sebuah pertarungan. Yang terpenting adalah sadar menerima kekalahan dan tidak menjadi besar kepala ketika menang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Gimik politik calon presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan pesaing. Ya, tidak diduga joget gemoy ala Prabowo menjadi pintu gerbang anak muda masuk mengetahui program, ide, dan gagasan pasangan Prabowo Gibran. Jelang masa kampanye, tim sukses Capres dan Cawapres semakin kreatif membuat calon yang diusungnya dilirik masyarakat. Partai Amanat Nasional dengan sekelompok publik figur dari kalangan artis muda itu menangkap peluang dari joget gemoynya Prabowo Subianto di KPU ketika pengumuman nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden. Joget Prabowo itu dirancang sedemikian rupa hingga menjadi tontonan yang menarik dan tren sosial media. Tambah 2 tong ranggas. Namun, siapa sangka, gimik politik joget gemoy Prabowo yang dilakukan tim Koalisi Indonesia Maju itu mendapatkan serangan dari pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1. Di acara kick-off kampanye nasional yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman merasa prihatin dengan gimik politik pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Yakni joget gemoynya Prabowo dan bahasa santuinya putra Presiden Joko Widodo. Muhammad Sohibul Iman berkomentar, gimik seperti itu tidak tepat dilakukan dengan kondisi bangsa sekarang ini. Bangsa ini memerlukan ide dan gagasan untuk menuju Indonesia maju. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimiknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Roslan Roslani, menanggapi santai reaksi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut. Menurut Roslan, Indonesia negara demokrasi dan bebas berpendapat. Orang berpendapat lain silahkan saja. Roslan pun menambahkan, melalui keriangan dengan berjoget itulah sebagai gerbang untuk masuk pemilih muda mengetahui lebih dalam program Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini yang gemoy ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini gemoy, bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah. Dan ketertarikan anak muda itu kan dimulai dengan sesuatu yang memang awalnya mereka lihat menarik dan mengena di hati. Ya. Kemudian mereka ingin mengetahui lebih banyak lagi, program kita sudah ada. Kalau saya coba lihat lebih dalam, program kita itu ada beberapa, ada Astacita, ada 8, kemudian ada yang 17 program prioritas, ada 8 yang quick win, istilahnya cepat.
Namun, peneliti dari Indonesia Corruption Watch menyarankan pemilih agar lebih kritis untuk memilih kandidat dan mengetahui melalui website ataupun pilihan pencarian rekam jejak para calon bukan pada gimik politik, tapi dapat dilihat dari rekam jejaknya. Pertama, bagaimana rekam jejak mereka soal regulasi-regulasi bermasalah, apakah mereka patuh atau tidak patuh dengan LHKPN, atau mungkin yang ketiga, apakah mereka pernah terindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Sehingga dari sana masyarakat dapat lebih kritis jelang kontestasi pemilu 14 Februari 2024. Tim TV One mengabarkan. Capres-cawapres berlomba-lomba menggelontorkan hadiah miliaran rupiah dalam kegiatan terbuka. Ya, paslon capres pun dinilai terbuai dengan banyaknya warga yang hadir, namun sejatinya warga datang bukan untuk mendukung, melainkan berburu hadiah. Hadiah selalu menjadi hal menarik bagi sebagian besar orang. Hadiah-hadiah mahal seperti rumah, mobil, hingga paket umroh menjadi gula yang mengundang semut untuk berdatangan. Kita punya hadiah 3 rumah, 3 mobil, 10 hadiah umroh, 15 kulkas, 30 setrika, dan juga 30 kompor gas. Hadiah-hadiah dengan nilai totalan miliaran rupiah itu diberikan oleh 3 pasang capres-cawapres yang melakukan kegiatan terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada bulan September lalu, pasangan Anies Muhaimin menggelar jalan gembira yang dihadiri puluhan ribu warga Makassar. Panitia mengklaim acara yang menjanjikan hadiah mobil, paket umroh, hingga sepeda motor itu dihadiri 1 juta orang. Pasangan lain rupanya tak mau kalah. Pada 25 November lalu, pasangan Prabowo Gibran menggelar acara Jalan Sehat 1 putaran. Acara yang dihadiri Gibran ini dihadiri massa tak kalah banyak. Begitu pula hadiah yang disediakan tak kalah dahsyat. Mereka mengiming-imingi warga yang datang dengan hadiah 2 rumah, 2 mobil, 22 paket umroh, dan puluhan hadiah lain yang nilainya mencapai 2 miliar rupiah. Sedangkan Ganjar Mahfud menyediakan hadiah paling fantastis. Pasangan nomor urut 3 itu mengiming-imingi warga Makassar dengan hadiah bernilai 3 miliar rupiah. Hadiah yang disiapkan berupa 3 rumah, 3 mobil, 33 paket umroh, dan puluhan hadiah lainnya. Pakar politik BRIN Siti Zuhro menilai hadiah yang diberikan oleh pasangan capres-cawapres merupakan praktek menghalalkan berbagai cara untuk mendulang dukungan. Semua cara itu akan diambil, terutama belakangan ini kita menyaksikan bagaimana jalan sehat, lari sehat gitu ya, jalan cepat atau apapun ya, olahraga itu dimasuki dengan cara-cara yang intinya itu mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin dengan iming-iming, tentunya akan mendapatkan contoh door prize gitu ya. Sedangkan pakar komunikasi politik UNER, Rahmah Ida, menilai hadiah yang diberikan oleh capres-cawapres itu merupakan politik uang. Hanya saja politik uang disamarkan dalam bentuk hadiah berharga. Saya melihat bahwa esensi dari hadiah itu sebenarnya tidak lain adalah money politics yang dilakukan oleh para kandidat capres dan cawapres itu sendiri untuk berkompetisi mendapatkan suara. Politik uang dalam setiap kontestasi politik sebenarnya berlangsung sejak lama. Hanya saja setiap periode pemilu memiliki cara-cara yang berbeda. Banyaknya warga yang datang dalam acara capres-cawapres dinilai sebagai sebuah fata morgana. Paslon boleh membusungkan dada karena besarnya warga yang datang. Namun, sebagian besar dari mereka datang bukan untuk mendukung, melainkan berharap hadiah. Politik uang dengan beragam bentuknya seharusnya menjadi perhatian penyelenggara dan pengawas pemilu. Harus ada aturan yang melarang praktek politik uang dalam bentuk apapun.
Jika tidak, penyelenggara dan pengawas pemilu dinilai memiliki andil menjerumuskan bangsa ini dalam praktek politik kotor. Kalau melihat tayangan tadi yang sudah kita berikan, artinya pasangan capres-cawapres juga harus waspada, kan? Ya. Begitu kan? Jadi banyak yang datang, warga yang datang ke acaranya, tapi ternyata belum tentu untuk memilih, tapi hanya mengincar hadiah-hadiah yang akan diberikan. Apakah ini kemudian berbanding lurus dengan hasil survei dari lembaga survei yang memperlihatkan ada pasangan capres-cawapres yang kemudian elektabilitasnya terjun bebas. Ada yang tetap berada di puncak, tapi ada juga yang luar biasa menyalip para pesaingnya. Kita akan bahas tentunya hal ini di dialog yang akan kami sajikan setelah jeda. Pilpres 2024 semakin dekat. Kehadiran 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 semakin memanaskan persaingan untuk memperebutkan kursi menuju orang nomor 1 di Indonesia. 3 pasangan yakni Anies Caimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran memiliki pengaruh dan peluang besar. Sejumlah pengamat politik memprediksi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal melaju ke putaran kedua pemilihan presiden 2024 meninggalkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal itu didasarkan pada tren elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lantas, bagaimana tanggapan para pengusung 3 pasangan capres-cawapres melihat persaingan Pilpres 2024? Elektabilitas Ganjar dan Anies saling kejar? Benarkah pasangan capres Ganjar Mahfud berpotensi terlempar di putaran kedua mengingat tren suara Prabowo Gibran naik akan berdampak pada penurunan suara Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Itu yang tadi sudah sempat saya sampaikan sejak awal. Sudah disajikan data-data bagaimana hasil dari lembaga survei melihat angka-angka bagi para capres dan juga cawapres. Karena memang semakin dekat kita dengan pemilu, semakin fokus kita untuk bisa memantau tren elektabilitas ini. Kalau tadi dikatakan dan juga kalau tadi bisa kita lihat dari angka-angka beberapa lembaga survei. Sekali lagi saya ingatkan beberapa lembaga survei memang ada yang menunjukkan penurunan. Langsung saja mungkin saya akan sampaikan pasangan Ganjar Mahfud ini dari beberapa lembaga survei memang sepertinya terjun. Kemudian juga ada yang menyalip yaitu pasangan nomor 1, pasangan Amin. Dan diduga ketika kemudian berhitung memprediksi mengenai siapa pasangan yang akan maju ke putaran kedua disebut adalah pasangan nomor 1 dan juga pasangan nomor 2, pasangan Amin, kemudian juga pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian? Nanti kita akan dengarkan perwakilan ataupun juga pandangan dari perwakilan masing-masing capres-cawapres, tapi juga saya akan perkenalkan yang juga akan memberikan pandangan dari sudut pandang politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, selain Mas Adi Prayitno yang menemani saya di studio, sudah hadir perwakilan dari masing-masing capres-cawapres. Saya akan mulai terlebih dahulu dari pasangan nomor urut 1 yang juga bergabung melalui daring, yaitu Pak Jazilul Fawait yang juga mengusung Pak Anies, kemudian juga Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Putri, Pak Dr. Adi. Baik, selamat malam. Nah, juga ini bergabung dengan kita selanjutnya perwakilan dari TKN Prabowo Gibran sudah bergabung Pak Herman Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Putri, Mas Adi, dan Pak Jazilul, sahabat saya. Baik, kami juga mengundang perwakilan dari ataupun juga jubir TPN, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, ada Bang Yogan Sogan. Selamat malam Bang Yogan. Baik, oke, nanti kita akan terhubung juga dengan Bang Yogan yang sepertinya juga masih dalam perjalanan untuk bisa bersama kami di studio. Tapi yang pasti saya ingin dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Jazilul. Pak Jazilul ini kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei seperti yang sudah sempat saya katakan tadi, pasangan Amin ini kemudian elektabilitasnya trennya naik, bahkan menyalip Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Pak Jazilul silakan. Ya, alhamdulillah tentu kita bersyukur bahwa suara perubahan terbukti makin hari
makin deras, makin kencang, terbukti dari survei-survei yang ada. Nah, memang sedari awal dan sampai hari ini memang ada dua poros perubahan dan poros keberlanjutan. Nah, poros keperubahan ini hari-hari ini, dan memang kita dari lembaga survei yang ada, memang poros perubahan inilah yang memiliki militansi, relawan yang memiliki militansi sekaligus track record dan pengalaman yang diharapkan dapat mengatasi keadaan di 2024-2029. Yang kedua, memang dari semua hasil survei yang ada sampai 50%. Artinya memang prediksinya akan ada 2 putaran. Sampai hari ini belum ada yang menjelaskan akan terjadi 1 putaran. Publik masih belum banyak tahu tentang putusan MK dan paman Pak Gibran, Paman Usman. Kalau publik lebih banyak tahu tentang Paman Usman, itu menurut hasil survei SMRC itu memberikan efek kenaikan elektoral untuk pasangan Amin. Publik juga belum terlalu tahu tentang Neo Orba yang seperti disampaikan Bu Mega. Dan bagi pasangan Amin, pemilu ini bukan hanya sekedar mencari kekuasaan, menang pemilu, tetapi pemilu ini adalah bagian dari pendidikan politik demokrasi. Jadi warga juga harus dicerdaskan. Saya yakin warga yang cerdas, pemilih yang cerdas, akan cenderung untuk memilih pasangan Amin. Karena memiliki track record yang jelas, pengalaman yang jelas, prestasi yang jelas, juga sosok yang prima dari sisi fisiknya ya, karena sama-sama masih usia 50-an dan belum pernah terkena penyakit dari fisik. Dari visi juga visi perubahan yang memang ingin merubah segala sesuatu kebijakan yang dirasa masih belum optimal di masa lalu. Demikian juga hari-hari ini terjadi cuaca buruk demokrasi. Cuaca buruk demokrasi bagi pasangan Amin ini akan menguntungkan jika memang masyarakat pemilih itu memiliki kecerdasan politik, ada pendidikan politik. Nah, kami hanya terus akan bekerja pasangan Amin untuk mencerdaskan politik kita, untuk pendidikan politik, karena hari-hari ini disinyalir demokrasi makin memburuk, kecurangan akan banyak terjadi, muncul indikasi-indikasi yang menggunakan ya. Pak Jazilul, mohon maaf, sepertinya kami baik. Pak Jazilul, mohon maaf, saya harus hentikan sampai di situ, Pak Jazilul, karena kami tidak bisa. Ya, Pak Jazilul, mohon maaf sekali. Kami akan coba perbaiki hubungan kami kembali dengan Pak Jazilul karena kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Pak Jazilul. Ada patah-patah, nanti kita akan coba untuk bisa tersambung kembali dengan Pak Jazilul dengan suara yang lebih clear harapannya. Tapi mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan. Ini menarik. Tadi Pak Jazilul mengatakan ini masyarakat belum tahu masalah Paman Usman, keputusan MK, Neo Orba. Coba kalau tahu, pasti akan semakin banyak suara yang kemudian berlimpah kepada pasangan Amin. Menariknya sebenarnya kan yang sering menyuarakan ini adalah bukan pasangan Amin, tapi pasangan dari Pak Ganjar Mahfud. Tapi kemudian kenapa Pak Jazilul sampai bisa mengklaim bahwa suaranya nanti larinya ke Amin ini malah kalau tahu, Mas Adi? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan. Pertama terkait dengan survei. Jadi dalam kurun waktu 2,5 bulan ke depan, ini tentu dinamika potret survei ini akan berkembang cukup dinamis ya. Ada yang naik, ada yang berkurang, ada yang turun, dan ada kemudian yang juga akan muncul secara signifikan. Karena ke depan ini kita akan dihadapkan pertama pada kampanye politik yang dilakukan oleh semua calon. Ini kan mesin politik semua digerakkan, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini turut akan meyakinkan kepada pemilih kira-kira siapa calon presiden yang akan mereka pilih nantinya. Yang kedua, Putri, debat kandidat yang 5 kali akan dilaksanakan oleh KPU, ini tentu turut akan menentukan bagaimana turun naiknya nanti
perolehan tingkat elektabilitas mereka, minimal versi survei yang akan muncul ke depan. Kenapa? Ada sekitar 30% masyarakat kita itu yang akan mengubah pilihan politik mereka setelah melihat debat kandidat yang nantinya akan dimunculkan oleh masing-masing calon. Jadi oleh karena itu angka statistik per hari ini itu juga sangat mungkin masih bisa berubah secara total. Ada yang naik dan ada yang turun. Lalu yang di puncak juga bisa terguling gara-gara melihat debat mungkin masyarakat. Kalau melihat potensi Pak Prabowo dan Gibran rasa-rasanya lolos kalau ada putaran kedua ya. Kecuali hanya ada satu putaran. Nah, yang menarik pembicaraan itu adalah kira-kira siapa yang di putaran kedua yang akan masuk, apakah kubunya Amin ataukah kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini yang ramai. Dulu memang jarak antara kubu Amin dan Prabowo, maksud saya Ganjar dan Pak Mahfud ini kan selisihnya cukup signifikan di angka 2 digit. Tapi belakangan sudah mulai 1 digit perubahannya. Yang saya kira dalam hal beberapa ke depan ini akan terjadi tarik-menarik yang cukup luar biasa dari gerakan politik apapun dari segi narasi isu. Jadi inilah yang saya kira memang ke depan akan turut menentukan. Satu sisi siapa yang berani membangun satu diskursus politik yang pro dengan rakyat dan pada saat yang bersamaan melakukan kerja-kerja politik yang terukur, meyakinkan pemilih sebagai rakyat yang pro terhadap agenda mereka. Itulah yang saya kira akan menentukan bahwa mereka lah yang akan memenangkan pertarungan di Pilpres itu, Putri. Baik, Pak Herman, nanti pada saat acara debat Capres-Cawapres sepertinya akan memegang peranan penting. Kalau Mas Adi memang mengatakan Prabowo mungkin akan lolos begitu kan, tapi jangan lupakan ada 30% pemilik suara yang mungkin masih bisa mengubah pendapatnya ataupun juga pilihannya. Bagaimana kemudian antisipasi mengenai hal ini, Pak Herman Khairon? Setelah jeda nanti kita akan bahas kembali, termasuk juga nanti kita akan kedatangan perwakilan dari kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini sudah bergabung. Beliau merupakan jubir TPN Ganjar Mahfud, Bang Yogen Sogan. Selamat malam, Bang Yogen. Baik, karena Bang Yogen sudah ada di sini, nanti mungkin bisa menjelaskan mengapa dari hasil berbagai lembaga survei suara Pak Ganjar, Pak Mahfud, elektabilitasnya ini kemudian menurun hingga saat ini. Saya mungkin juga sedikit akan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dalam sebuah pertemuan. Ketika ada yang menanyakan bahwa apakah kemudian Pak Ganjar tidak takut, tidak khawatir nanti elektabilitasnya menurun ketika memberikan penilaian 5 terhadap aspek penegakan hukum yang kemudian didefinisikan oleh masyarakat sebagai menyerang pemerintah. Begini yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Mas Ganjar, nanti popularitasnya surut. Tidak. Kalau ini putih, katakan putih. Kalau ini hitam, katakan hitam. Jangan karena kemudian kita mau mengambil elektoral ini dikatakan hitam, ini dibalik katakan putih. Maaf, itu bukan saya. Tapi Bang Yogen, jangan-jangan narasi-narasi kritik kepada pemerintah yang dibangun sejauh ini, itu yang membuat kemudian elektabilitas dari Pak Ganjar, Pak Mahfud menjadi menurun. Oh iya, siap. Bagi kami berbicara soal survei itu kan memotret situasi kebatinan masyarakat, apa yang menjadi pilihan masyarakat. Tetapi kami bersumber berpatokan pada survei Carta Politika pada tanggal 26 sampai 31 Oktober. Itu survei kami di 36,8% dan Pak Prabowo masih di 34% dan Pak Anies ya di kisaran 24%. Jadi menurut saya kalau berbicara soal survei yang ditampilkan hari ini, sebenarnya Pak Prabowo itu kisaran di 90%. Ya jangan tanggung-tanggung karena ada dua kekuatan yang melekat hari ini di kubu Pak Prabowo. Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersatu di situ. Ya harusnya 90% dong. Gitu. Tetapi dinamika ini kan masih sangat cair. Pada potret survei-survei kan tidak signifikan juga kan Pak Prabowo. Artinya kenapa Pak Ganjar mengatakan bahwa proses ini mendewasakan, termasuk tidak ada ketakutan di kami terkait dengan antara naik dan turunnya survei gitu. Karena kami melakukan pendekatan dan setelah kampanye dimulai kemarin, pergerakan kami Pak Ganjar ke timur, Pak Mahfud ke Aceh gitu. Jadi kami tidak berbicara dalam kemenangan di survei juga, tetapi kami terus bergerak menyentuh situasi masyarakat, menyentuh masyarakat apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan itu pendekatan-pendekatan ini yang akan kami lakukan terus, tapi tidak hanya berbicara di dalam konteks survei ya. Tapi pendekatan ini kami menyatukan
bagaimana respon masyarakat di barat dan di timur. Baik, gitu. sehingga kemudian menurut kekuatan. Bang Yogen, narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Ganjar seperti itu memberikan poin 5 tidak berpengaruh sebenarnya terhadap elektabilitas pasangan ini. Oke, baik. Pak Herman, kalau Bang Yogen tadi mengatakan kalau memang ternyata elektabilitas dari Pak Prabowo, kemudian juga pasangannya Mas Gibran ini dinilai cukup tinggi, begitu juga pun hasil lembaga survei menunjukkannya, itu karena ada kekuatan Pak Jokowi yang menempel ke sana, menempel ke pasangan Capres-Cawapres ini, Pak Herman. Iya. Tentu pertama kami berterima kasih dulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih setia memberikan dukungan penuh terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran nomor 02. Dan tentu ini juga karena kerja keras sebetulnya. Dan kami juga meyakini ya, bahwa hati dan pikiran rakyat juga akan melihat kandidatnya mana yang mampu ke depan dapat mesejahterakan, dapat memakmurkan, dapat membawa Indonesia lebih baik. Dan Pak Prabowo saya kira akan menjadi pilihan yang tepat. Oleh karenanya kenapa survei-survei yang bukan hanya satu lembaga survei, tetapi banyak lembaga survei yang ini dijadikan dasar bahwa tren elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu naik terus. Dan kalaupun tadi disebutkan bahwa ada beberapa instrumen yang tentu ini mendorong elektabilitas Pak Prabowo tetap tinggi dan terus meningkat, ya memang ini adalah realitas. Bahwa pertama ya kandidatnya memang diminati masyarakat. Kandidatnya ya dianggap memang kandidat yang siap untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih baik. Dan kemudian pada sisi lain ada Mas Gibran, yang tentu ini adalah representasi anak muda. Di mana saat ini generasi bangsa kita ini berada pada segenerasinya Mas Gibran gitu. Dan ini adalah representasi yang 56% yang sekarang ini adalah generasi milenial, ya representasinya ada di Mas Gibran. Oleh karenanya kenapa kemudian masih steady? Nah kalau disebutkan apakah ada faktor Pak Jokowi, ya tentu pasti. Karena Pak Jokowi juga berhasil untuk memberikan fondasi, membangun dari sisi infrastruktur apalagi saya kira, yang tentu ini akan menjadi dasar lompatan ke depan menuju Indonesia. Bahkan tadi di dalam Rakornas Pak Prabowo lebih jauh memberikan semangat dan spirit kita ingin menjadi sebuah jembatan menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045. Nah ini menurut saya juga menjadi fakta di publik, di masyarakat. Sesungguhnya masyarakat sudah pandai untuk menilai mana yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Mana yang memang secara tulus, ikhlas untuk bisa membawa Indonesia lebih maju. Mana yang memang ini menjadi pilihan yang tepat untuk tidak, atau menyatukan bahkan, untuk menyatukan kembali seluruh potensi bangsa ini bekerja sama dan memperkokoh terhadap rasa persatuan dan kesatuan ke depan. Tantangannya semakin berat. Ya, tantangan ke depan semakin berat, maka dibutuhkan kandidat yang kuat, yang punya pengalaman, yang betul-betul memiliki jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, menghargai seluruh pihak, dan tidak pernah mau menyerang orang. Pak Prabowo itu sampai sekarang nggak pernah mau menyerang siapapun, meski diserang oleh siapapun. Ini menilai, masyarakat menilai. Dan oleh karenanya hati dan pikiran masyarakat kenapa masih memberikan pilihan kepada Pak Prabowo? Saya kira ini faktor-faktor penting yang saat ini tentu menjadi preferensi rakyat untuk memilih siapa pemimpin yang tepat ke depan. Alhamdulillah saya kira sampai saat ini Mbak Putri, ya pemirsa seluruh Indonesia, tentu berterima kasih atas atensi rakyat, atas pilihan rakyat kepada 02. Baik Pak Herman. Soal serang menyerang Mas Adi yang sudah sempat diungkit oleh Pak Herman tadi, biasanya apakah memang gaya dari para pemilih kita, dari masyarakat kita ini lebih gampang untuk bisa memberikan simpatinya kepada sosok tokoh yang kebanyakan diserang? Nah nanti mungkin berkaitan dengan karakter para pemilih, nanti Mas Adi juga akan jelaskan mengenai hal ini, karena ini juga berhubungan dengan siasat kemudian pola komunikasi yang mungkin bisa dibangun oleh para capres-cawapres. Kita akan bahas saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Mas Adi, sebenarnya bagaimana sih gaya karakter para pemilih kita? Karena kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, ini kalau bisa dibilang masyarakat kita sepertinya gampang tersentuh hatinya, gampang memberikan simpati, artinya juga gampang memberikan suara kepada pasangan sosok yang entah itu dizolimi, dinilai begitu, disakiti, kemudian juga dianiaya. Kalau dalam pasangan ini ataupun juga pemilu kali ini seperti apa?
Ya, kalau kita melihat potret pemilih kita secara umum, di mana 65% mereka ini kan kelas menengah ke bawah, baik dari segi ekonomi ataupun tingkat pendidikan. Model kampanye yang mereka sukai adalah kampanye yang tidak menakutkan, tidak terlampau agresif, dan tentu saja melihat pemilu itu adalah persoalan biasa-biasa saja, sehingga mereka itu suka dengan calon pemimpin yang ketika menyampaikan visi misi, dinamika dan komunikasi politiknya dengan cara-cara yang penuh dengan humanisme dan elegan. Jikapun ada kritik, hal-hal yang sifatnya perlu disampaikan kepada publik, itu tidak perlu dinarasikan secara agresif. Ini yang saya kira menurut saya menjadi satu paradoks yang relatifly tidak kondusif. Satu sisi, kebaikan itu harus disampaikan secara terbuka. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Tapi kalau dalam penyampaiannya itu terlampau vulgar dan agresif, itu kontraproduktif terkait dengan sang calon. Oleh karena itu, bagi siapapun yang ingin mengkritik pasangan calon yang lain, mesti mengemas isunya itu bahwa itu bukan kritik yang sporadis, bukan kritik yang cukup konfrontatif, tapi kritik yang santun dan diterima oleh semua kalangan. Nah, ini yang saya sebut sebagai satu kerumitan untuk merumuskan bagaimana mungkin satu kritik disampaikan secara sopan. Sementara kritik itu pastinya menyerang. Kritik itu haruslah konfrontatif. Ini yang saya kira siapapun nanti paslonnya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kalau ingin memberikan gagasan yang agak sedikit terbuka, konfrontatif berhadapan-hadapan dengan calon lain, mesti dengan cara-cara yang elegan dan tentu saja terukur, rasional, dan objektif. Karena begini Putri, saya melihat ada sekitar 20% dari pemilih kita yang terkonfirmasi di survei itu yang masih sangat mungkin untuk mengubah pilihan politiknya. Swing voter dari masing-masing calon ini kan ada di kisaran angka sekitar 15%. Pendukungnya Anies, pendukungnya Pak Prabowo, dan pendukungnya Ganjar, mereka memang mengeras satu sama yang lain. Di mana iman politik mereka hampir 85% sudah yakin tidak akan mengubah pilihan politik mereka. Tapi ingat, ada sekitar 10-15% yang sangat mungkin pilihan politiknya akan berubah. Apa salah satunya? Melihat bagaimana model komunikasi calon, melihat juga bagaimana narasi dan bangunan isu yang mereka sampaikan dalam visi misi, dan yang paling penting ada sekitar 5% masyarakat kita yang undecided voter yang belum menentukan pilihan politiknya, juga menjadi faktor penentu nantinya soal up and downs, naik turunnya tingkat elektabilitas itu. Oleh karena itu model komunikasi, model kampanye politik dalam 2,5 bulan ke depan akan turut menentukan bagaimana survei elektabilitas masing-masing calon ini akan sangat berubah. Menurut saya cukup dinamis secara signifikan. Baik, Pak Jazilul, kalau dari Mas Adi catatannya adalah masyarakat kita sukanya memang kritik tapi nggak agresif. Nah, kalau kita dengarkan kan belakangan ini pasangan Amin yang disuarakan cukup agresif, cukup kencang, mulai dari soal IKN, Neo Orba, Gemoy juga disinggung-singgung, bahkan juga mengatakan kalau Amin nggak menang negara ini hancur begitu. Bagaimana kemudian? Nggak takut elektabilitas dari pasangan Amin ini akan menurun, Pak Jazilul? Nggak bahaya tah, Gus. Pak Jazilul, mohon maaf kami belum bisa mendengar, sepertinya masih di mute. Ya, pasangan Amin tidak takut dan memang pasangan Amin ingin menang elegan dengan menunjukkan gagasan dan rekam jejak. Bukan gimmick sini, gimmick sana, dan juga bukan menyerang. Tetapi yang dikritik oleh Amin itu adalah kebijakan, bukan orang. Neo Orba itu bukan orang, tetapi sistem yang di situ yang anti KKN, yang di situ ada intimidasi, di situ tidak ada kebebasan, itu kan Orba gitu. Dan menggunakan perangkat kekuasaan secara tertata, bahkan dulu disebutnya pemilu paling cepat di dunia itu di Indonesia. Dulu di zaman Orde Baru, karena belum pemilu sudah tahu hasilnya. Nah, dan ini nggak boleh terjadi di era-era sekarang, apalagi di pemilu 2024 ini. Pemilu harus kita gunakan sebagai lahan pendidikan politik. Makanya kita akan menang dengan elegan. Pendidikan politik itu apa? Menunjukkan gagasan, menunjukkan visi dan misi. Bukan menghindar dari forum-forum yang di situ harus menunjukkan gagasan. Siapa Pak Jazilul yang menghindar, Pak Jazilul? Siapa yang menghindar dari forum-forum gagasan ini?
Ya tentu jangan tanyakan ke saya. Maksud saya pasangan Amin selalu hadir pada forum-forum yang untuk unjuk gagasan dan menyampaikan visi misi. Dan juga jangan merasa bahwa ini menyerang kepada calon yang lain. Bukan, kita ini ingin pemilu 2024 sebagai lahan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi. Jangan ada orang, jangan ada siapapun dia gitu yang menggunakan kekuasaannya terus berbuat sesuatu yang melanggar prinsip dan nilai demokrasi. Dan ini harus ditunjukkan kepada publik. Saya pikir Mas Adi Prayitno juga tahu itu bahwa publik harus diajari sesuatu tentang nilai demokrasi supaya paham bahwa pemilu itu gunanya, bukan menutup-nutupi yang ada atau juga membuat gimmick-gimmick yang kemudian dalam rangka menutupi sesuatu yang ditutup-tutupi. Hari ini masyarakat tahu semua bahwa demokrasi kita sedang sakit. Dan kita, masyarakat membutuhkan pendidikan politik. Dan ini jangan dianggap menyerang yang lain, karena memang faktanya gitu. Fakta saja, menunjukkan fakta. Kita ini negara yang berbudaya, yang meninggikan etik. Kita negara demokrasi. Etik harus dihormati. Etik harus menjadi ukuran juga. Bukan semata-mata undang-undang dan undang-undang. Dulu Orde Baru, semua yang dia lakukan berdasarkan undang-undang, tidak ada yang dilanggar. Tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan tertentu, ujung-ujungnya juga menggunakan kekuasaannya untuk kemudian demokrasi tidak bisa berkembang secara baik gitu. Ya, oke. Pak Jazilul memang mengatakan jadi, bahwa Mbak Putri, pasangan Amin ini. Pasangan Amin, ayo kita adu gagasan, kita tunggu yang disebut debat itu. Baik. Kita tunggu dan hadirlah di situ. Jangan ada yang dikurangi dan ada yang dilebihkan. Boleh tema-temanya dan pertanyaannya jangan juga dibocorkan. Supaya kita tahu mana yang cerdas, mana yang memiliki visi, mana yang memiliki gagasan. Iya, jangan kemudian joget-joget dijebak di debat gitu kan. Itu bukan ya. Pak Jazilul. Baik, Pak Jazilul. Tidak salah, tapi itu tidak salah juga. Baik, Pak Jazilul. Pak Jazilul tadi memang mengatakan bahwa tidak menyerang pasangan yang lain, tapi kalau ngomong gimmick-gimmick, joget-joget di debat dan sebagainya, saya jadi teringat kemudian pasangan nomor urut 2. Langsung saja Pak Herman Khairul bisa diberikan tanggapan mengenai hal ini. Tadi juga kalau kita dengarkan Pak Jazilul mengatakan ada yang tidak datang pada salah satu forum gagasan. Nah, saya juga teringat Mas Gibran juga sempat tidak datang dalam salah satu forum gagasan yang diadakan oleh Muhammadiyah. Pak Herman, silakan langsung. Ya, pertama tentu ya, kalau berbicara persoalan kekuasaan kan Pak Jazilul kan sedang dalam kekuasaan gitu. Jadi ya kandidat lain juga dalam kekuasaan gitu. Kadang-kadang mengkritik dirinya sendiri gitu loh. Dan menurut saya ya kandidat lain mau melakukan apa ya itu adalah caranya, itu adalah strateginya. Pak Prabowo itu bukan joget, tapi itu mencerminkan bahwa keriang gembiraannya diwujudkan dalam sebuah bukan tadi dituduh-tuduh sebagai hanya bisa joget. Bukan. Pak Prabowo ini adalah patriot, sebagai tentara, mengorbankan jiwa dan raganya. Dan bahkan di medan pertempuran. Kemudian Pak Prabowo setelah tidak menjadi militer, terjun di dunia bisnis. Yang saya kira ini dua sisi yang sangat diperlukan oleh bangsa kita ke depan. Jadi ya tidak perlu menyerang-nyerang gitu ya, silahkan saja. Dan kalaupun mau adu gagasan, ya nanti ada medan gagasannya, medan perang gagasannya ada dalam debat gitu. Forum-forum yang dibangun, yaitu menjadi hak dan privilege-nya masing-masing kandidat. Apakah mau hadir atau tidak? Dan tentu kalau Pak Jazilul atau siapapun yang ingin mengetahui apa sih gagasannya pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran, silakan, kami ada program namanya Asta Cita yang di situ sudah dikemas dalam visi dan misi. Ada 8 program, ada 8 program percepatan, ada 17 program yang ini menjadi program prioritas. Jelas semuanya, termasuk bagaimana akan
memberikan nutrisi kepada ibu hamil, memberikan makan siang gratis yang ini bisa memperbaiki gizi, dan memberikan susu. Supaya apa? Ini adalah sebagai pondasi untuk membangun gizi masyarakat sehingga ke depan bisa menjadi generasi yang berkualitas. Ini jelas. Jadi bagaimana untuk membangun masyarakat yang tentu siap untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, jelas dengan cara-cara yang silakan baca bahwa kami sudah melahirkan yang namanya visi misi yang dikemas dalam Asta Cita. Tidak akan menyerang kami. Karena Pak Prabowo sudah menegaskan berulang kali, apapun yang kemudian diserahkan kepada kita, senyumin aja. Dan kita ayo siap untuk adu gagasan. Oke, baik. Bang Yogan, mungkin juga terakhir sebagai penutup juga. Kalau tadi Mas Adi mengatakan 2,5 bulan ke depan pola komunikasi yang dibangun oleh cawapres ini begitu menentukan nanti untuk berpengaruh terhadap suara pilihan rakyat. Bagaimana? Apakah kemudian akan mengubah gaya komunikasinya? Karena tadi Mas Adi mengatakan masyarakat kita suka kritik tapi nggak agresif. Kita dengarkan memang kemarin pidato dari Ibu Megawati cukup agresif, cukup meledak-ledak dan juga emosional. Demikian pula penilaian Pak Ganjar terhadap penegakan hukum. Terkait dengan penegakan hukum ya. Itu Pak Ganjar sudah menyampaikan di forum-forum terkait dengan penegakan hukum akan konsisten terhadap penegakan hukum. Apalagi Pak Ganjar didampingi oleh Pak Mahfud. Gitu. Saya pikir dua kekuatan ini, dua poros ini akan menentukan bagaimana hukum ke depan gitu, hukum di Republik ini ke depan. Tetapi yang mau saya katakan ya, terkait dengan apa yang diutarakan oleh Bu Mega pada tanggal 27 November kemarin ya, terkait dengan situasi dan peristiwa-peristiwa politik hari ini. Saya pikir apa yang menjadi catatan Bu Mega itu lahir dari situasi kebatinan, gitu. Bahwa ada hal-hal yang memang harus diperbaiki terkait dengan ungkapan terkait dengan Neo Orba yang memang itu yang mungkin potret keprihatinan dia terhadap situasi peristiwa politik hari ini, dan memang kita melihat ini realitas politik yang terjadi, ya, bukan mengada-ngada gitu. Ya. Yang kedua, saya mau sedikit menggugat pemikirannya Bang Herman ya tadi terkait dengan Gibran ini mewakili merepresentasi anak muda. Saya juga anak muda gitu, tetapi saya tidak merasa Gibran mewakili saya. Ya. Dengan melalui proses dan cara-cara seperti itu yang mencederai nalar demokrasi kita dan meruntuhkan peradaban demokrasi kita, dan saya agak menganggap bahwa ini ada sedikit lelucon yang ditampilkan oleh politisi-politisi kita hari ini. Saya sebagai anak muda, saya sedikit merespon hal itu dan sedikit agak terganggu lah ketika Gibran dikatakan representasi dari anak muda gitu. Gibran ya anak Presiden Jokowi, itu bukan representasi dari anak muda. Itu yang kedua, dan yang ketiga kita bicara soal komunikasi politik yang dibangun Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya itu yang tadi saya katakan bahwa tidak akan diubah? Tidak akan diubah karena itu kita menyampaikan kebenaran-kebenaran gitu. Tidak perlu diubah. Pak Ganjar ya Pak Ganjar, Pak Mahfud ya Pak Mahfud, Jokowi ya Jokowi. Jokowi bukan Prabowo, Jokowi bukan Gibran. Oke, yakin gitu. Dengan membangun narasi kritik seperti itu tetap bisa mendapatkan suara dari masyarakat? Kita menyampaikan kebenaran, yang hitam perlu disampaikan hitam, yang putih perlu disampaikan putih. Baik, sepertinya mungkin masih ada waktu sedikit, jadi mungkin saya bisa berikan kesempatan Pak Herman sedikit saja bagi Pak Herman. Tanggapi tadi bahwa Bang Yogan merasa kalau dikatakan Mas Gibran ini mewakili anak muda, nggak mewakili anak muda kok begitu katanya. Silakan Pak Herman, singkat saja. Ya, tentu tidak akan selaras ya. Pasti ada perbedaan-perbedaan, pasti ada. Apalagi ya kalau sudah berpihak kepada salah satu sisi, salah satu paslon, tentu akan ada perbedaan. Tetapi bahwa dari generasinya, ya inilah representasi dari generasi itu. Gitu. Kalaupun kemudian di flashback kemudian kepada silsilah dan lain sebagainya, ya yang namanya pimpinan negara itu adalah hak setiap warga negara, dan semuanya berdasarkan kepada legitimasi formal. Semuanya sudah memberikan legitimasi formal, ya sudah, tinggal kita tadi berkontestasi. Saya setuju terhadap apa yang disampaikan Pak Jazilul. Ayo kita adu gagasan, adu ide, adu program, mana yang tentu bisa mengakselerasi supaya negara ini bisa guyup, bisa kemudian menjadi negara yang kuat persatuan dan kesatuannya, bisa menjadi negara yang ke depan sejajar dengan negara-negara maju saat ini. Baik, Pak Herman. Nah ini yang kemudian dibangun oleh Pak Prabowo supaya menjadi negara yang
bermartabat, negara yang maju, yang rakyatnya sejahtera. Dan inilah menjadi pilihan rakyat. Baik, Pak Oleh Herman. karenanya kami berterima kasih kepada rakyat yang tetap memberikan pilihan sampai saat ini dengan ditunjukkan hasil survei yang tinggi. Gitu. Baik, sayang sekali waktunya sangat terbatas untuk bisa melanjutkan perbincangan ini. Terima kasih Pak Jazilul, Pak Herman Kairon juga terima kasih, Bang Yoga terima kasih, Mas Adi juga terima kasih. Dan yang pasti kami akan terus memberikan informasi-informasi tentunya untuk Anda. Ini mengenai pasangan Capres, Cawapres, tapi setelah jeda. Tapi yang pasti adalah kami juga akan terus mengabarkan dan Anda memutuskan sesaat lagi. Pemirsa, puluhan warga negara asing asal Nigeria ditangkap oleh pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Aksi kejar-kejaran terjadi di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat antara WNA Nigeria dan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan ini bermula dari adanya laporan warga sekitar terkait keberadaan WNA ilegal yang kerap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga. Sebanyak 29 WNA bermasalah asal Nigeria yang diamankan, rata-rata mereka tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian. Sebuah mobil jenis SUV menabrak 6 kendaraan roda 2 di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 3 orang menjadi korban luka, dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan. Mobil jenis SUV ringsek pada bagian depan setelah menabrak 6 kendaraan roda 2 yang tengah terparkir di pinggir jalan di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal dari mobil SUV yang melaju dari arah Pasar Minggu mengarah ke Depok, namun setelah melintas di Jalan Lenteng Agung, mobil hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan roda 2 yang tengah terparkir di pinggir jalan. Pengemudi yang merupakan seorang wanita hanya mengalami syok atas kecelakaan yang dialaminya. Dalam peristiwa ini, 3 orang menjadi korban luka patah tulang maupun luka ringan, dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan. Lima desa di kaki Gunung Gandang Dewata, Mamasa, Sulawesi Barat terisolir akibat akses jalan penghubung antar kecamatan tertimbun tanah. Ribuan kepala keluarga yang tersebar di 5 desa pun terisolir lantaran jalan sama sekali tidak dapat dilalui kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Material longsor sepanjang 20 meter menutupi permukaan jalan, padahal jalan ini menjadi akses satu-satunya warga. Aparat TNI Polri pun disiagakan di lokasi longsor untuk membantu warga yang menggunakan sepeda motor melewati material longsor. Pihak BPBD Kabupaten Mamasa telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk membuka akses jalan. Namun akses jalan menuju lokasi longsor masih sangat sulit dilalui kendaraan berat. Tidak bisa di sini. Hah? Tidak bisa di situ. Keras di sini. Tidak bisa. Bukan saya itunya. Bukan saya itu papan. Bukan itu papan. Tidak bisa. Yang di belakangnya. Tebing setinggi 7 meter longsor di Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya 2 orang yang merupakan nenek dan cucunya yang berusia 1 tahun tewas tertimbun longsoran tanah. Tebing setinggi 7 meter di Ciamis, Jawa Barat longsor. Akibatnya seorang nenek dan cucunya yang berusia 1 tahun tewas tertimbun longsoran tanah. Kedua korban sedianya hendak mengungsi ketika hujan deras turun. Namun sayang mereka tak sempat menyelamatkan diri ketika material tanah longsor menimpa dinding rumah mereka. Warga Dusun Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Ciamis, Jawa Barat berusaha mengevakuasi korban dengan peralatan seadanya.
Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena warga kesulitan mengeluarkan kedua korban yang tertimbun material tanah. Sini. Ada di luar rumah? Ada di rumah tadinya, pas ini longsor, lari. Pas lari ini longsor ini. Tembok itu? Iya. Lagi jalan ketabrak, masuk ke sini. Jadi saat itu korban mau mengungsi maksudnya? Iya, mau mengungsi. Ada berapa orang Pak yang tertimbun? 2 orang sama anak-anak. Setelah disemayamkan, kedua jenazah langsung dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Khawatir terjadi longsor susulan, warga sekitar lokasi longsor memilih untuk mengungsi. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Baik, pemirsa, setelah jeda berikut ini Anda juga bisa menyaksikan perbincangan lainnya masih ada hubungannya dengan pemilu, pilpres, pemilihan capres dan juga cawapres. Nanti akan ada rekan kami, Ken Anna, yang akan menemani Anda. Silakan, Ken. Ya, Putri Viola, sebentar lagi saya akan ajak Anda pemirsa untuk membaca bagaimana kemudian gimmick-gimmick politik, narasi-narasi kreatif yang lahir dari masing-masing pasangan capres maupun juga cawapres yang nanti akan berlaga dalam Pilpres 2024. Saat lagi pemirsa, kami kembali. Di pemilu 2024 ini, anak muda menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar. Kelompok generasi milenial dan generasi Z, jika ditotal berjumlah lebih dari 113 juta pemilih atau sekitar 56,54% dari total keseluruhan pemilih. Melihat jumlah pemilih yang besar, segala upaya dan strategi dikeluarkan demi mengeruk lebih dari setengah total pemilih ini. Memoles diri dan mencitrakan diri sebagai tokoh muda atau tokoh yang peduli anak muda, baik secara tampilan ataupun melalui komunikasi yang bergaya anak muda pun akan dilakukan demi menarik ceruk pemilih muda ini. Menteri Pertahanan RI yang juga salah satu calon presiden di Pilpres 2024, Prabowo Subianto, makin lekat dengan istilah gemoy. Istilah kekinian ini kabarnya membuat sosok Prabowo Subianto lebih dikenal generasi milenial dan Gen Z. Alhasil, berbanding lurus dengan sejumlah lembaga survei yang dirilis belum lama ini, popularitas Prabowo Gibran menduduki tangga teratas di kalangan anak muda dibandingkan dua capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lantas, benarkah gimmick politik justru lebih banyak digunakan dalam persaingan politik saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, gimmick politik gemoy dan juga gimmick ngegas. Nah, paling tidak yang dominan dua ini. Tapi apakah betul kemudian kubu Anies Baswedan diuntungkan dengan adanya perang narasi kreatif dan juga gimmick politik ini? Dan efektifkah gimmick politik yang digunakan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Masih bersama kita Mas Yogen. Masih berlanjut lagi Mas Yoga, terima kasih kehadirannya dari TKN Ganjar Mahfud, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Wihadi Wianto dari TKN Prabowo Gibran, serta ada pula Mas Ismail Bahtiar dari Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, serta Mas Hanta Yuda, pengamat politik kita. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Baik.
Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, ini gimmick-gimmick politiknya bermacam-macam. Ada gemoy, ada ngegas, bahasa-bahasa yang nampaknya sering digunakan oleh anak-anak muda. Nah, gimmick-gimmick inikah memang yang efektif digunakan dan sebenarnya menyasar siapa? Ya, pertama kita tahu pertarungan dalam kompetisi politik elektoral itu kan pertarungan merebut persepsi publik. Jadi siapapun yang bisa memenangkan persepsi publik, maka dia adalah pemenang dalam pertarungan politik elektoral. Itu satu. Jadi persepsi ya. Nah, untuk persepsi itu ada strategi kreativitas masing-masing kubu untuk dijalankan. Misalnya terkait dengan isu gemoy dan lain sebagainya ini, terkait dengan gimmick politik lah katakanlah. Saya kira ini bagian dari strategi komunikasi politik, yaitu yang lebih efektif, yang lebih produktif untuk menyasar. Pertanyaan tadi menyasar siapa? Ya tentu menyasar pemilih yang tipologis psikologis paling banyak. Jadi dalam tipologi pemilih itu ada 3, pemilih psikologis, pemilih rasional, dan pemilih sosiologis. Nah, pemilih psikologis itu paling efektif disentuh afeksinya, dari sisi afektifnya, yaitu dengan semacam pendekatan psikologis. Salah satunya ya seperti gimmick politik dan seterusnya. Nah, di mana kelompok psikologis ini paling besar? Yaitu di pemilih muda, milenial dan Gen Z, generasi Z dan milenial. Ini paling banyak. Tadi di prolog TV One menyampaikan 56%, betul. Dan ini menjadi lumbung suara yang sangat menentukan. Jadi, untuk menyasar pemilih semacam ini, maka diperlukan pintu masuk yang tepat untuk menyasar mereka. Sebelum bicara tentang hal-hal yang sangat substansial dan normatif yang tidak bisa masuk pada kelompok masyarakat atau kelompok pemilih semacam ini. Sehingga tarung yang kedua selain membentuk persepsi adalah pertarungan kreativitas menyentuh pemilih-pemilihnya masing-masing. Jadi ada kreativitas yang ditarungkan untuk cara masuk. Bayangkan kalau untuk menyasar pemilih muda ini menggunakan isu Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia adil dan makmur, kira-kira kan itu yang menjadi visi besarnya. Sulit masuk dalam kelompok masyarakat ini. Nah, hal ini menurut saya tidak negatif. Kenapa? Dibandingkan 4 tahun atau berapa tahun yang lalu yang muncul tentang isu politik identitas, sebagian menyebutkannya tentang kampret, istilah ini mohon maaf saya sebutkan kampret dan cebong dan seterusnya. Ini jauh lebih beradab tanda petik ya, dengan kreativitasnya masing-masing. Persoalan kemudian masing-masing kubu dengan istilah ngegaska, gemoykan dan seterusnya. Disitulah ketika masuk pada wilayah yang bisa diterima oleh masyarakat pemilih milenial tadi, baru masuk pada isu substansialnya. Bagaimana tawaran program kerja dari pasangan Prabowo Gibran, bagaimana dengan Ganjar Mahfud, bagaimana dengan Anies Muhaimin dan seterusnya. Jadi saya kira pada titik ini sah-sah saja masing-masing menggunakan kreativitasnya masing-masing, menggunakan gimmick politiknya masing-masing, tinggal mana gimmick yang meledak dan tidak. Jadi kalau yang sudah meledak kemudian menjadi negatif, yang belum meledak kemudian belum tentu juga efektif. Gimana? Baik, kita sudah tangkap poinnya dari Mas Hanta, tapi kita mau cari tahu dulu juga ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, gimmick gemoy ini memang di-create oleh TKN atau naturally saja, semuanya berjalan alamiah? Saya kira gemoy itu adalah secara natural. Jadi sebenarnya antara gemoy dan juga dengan jogetannya Pak Prabowo ini kan sesuatu hal yang sebenarnya berdiri sendiri-sendiri awalnya. Jadi kalau kita lihat pada saat ini kan Pak Prabowo beberapa kesempatan sering dia itu melakukan joget ala Pak Prabowo sebenarnya yang dari dulu ya seperti itu. Ini kan ala joget yang orang bilang katanya ala jogetnya militer gitu kan, yang model-model seperti itu. Nah kemudian itu dilakukan, nah itu ditangkap oleh anak-anak muda bahwa ini Pak Prabowo jadi gemoy dengan gayanya itu, kan gemoy. Nah akhirnya gemoy itu kan menjadi satu branding atau yang disampaikan bahwa Pak Prabowo ini gemoy. Nah inilah yang memang akhirnya pendekatan ini yang memang bisa masuk kepada generasi muda, generasi Gen Z dan juga ini suatu hal yang menarik buat mereka untuk bisa melakukan satu perhatian kepada Pak Prabowo dengan adanya gerakan-gerakan Pak Prabowo dan segala macam. Dan tentunya setelah itu ya tentu mereka juga setelah melihat Pak Prabowo kemudian ada perhatian. Nah perhatian itu tentunya langsung kepada permasalahan langkah berikutnya, yaitu dengan program-programnya apa sih Pak Prabowo dan siapa Pak Prabowo. Akhirnya
mereka tahu bagaimana branding yang dilakukan ini, akhirnya ya ini sebenarnya adalah suatu gimmick yang muncul dari masyarakat secara natural. Kita tidak pernah mendesain gemoy itu untuk Pak Prabowo, gitu kan. Padahal kan Pak Prabowo sendiri pada saat acara PSI menanyakan gemoy itu apa. Pak Prabowo sendiri juga waktu itu masih belum tahu, ya kan. Kita lihat waktu acara di deklarasinya teman-teman PSI. Nah, saya kira itu sebenarnya natural itu jalan. Gimik politik tadi dikatakan sah-sah saja digunakan untuk mendapatkan perhatian paling tidak di awal. Nah, Mas Ismail, kalau dari Anies Mohaimin sendiri, ada narasi kreatif apa yang kemudian digunakan untuk bisa mendapatkan perhatian pemilih-pemilih muda milenial ini yang angkanya 56,54% sendiri? Baik, yang pertama yang barangkali saya ingin sampaikan adalah tentu saja ini menjadi satu hal yang lumrah, satu hal yang sah dan boleh-boleh saja. Tetapi yang hal perlu kita ingat bahwa jangan karena ada ujuk-ujuk suara pemilih milenial atau suara pemilih Gen Z ini jumlahnya besar, lalu mereka digiring pada gimmick politik yang tidak ada narasi dan pesannya. Kami ingin menyampaikan bahwa jangan sampai gimmick politik yang kita lakukan ini menjadi pepesan kosong. Sehingga kami tentu saja di Timnas Anies Mohaimin mengedepankan bagaimana biar setiap apapun gimmick yang kemudian kita lakukan, dipastikan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh generasi Z, dilihat oleh generasi milenial, bahwa ada pesan yang ingin disampaikan. Contoh misalnya Mbak, saya kasih satu case yang kemudian terjadi, bagaimana kemudian apa yang ingin dilakukan oleh Pak Anies misalnya dengan merencanakan gagasan ada 10 stadion berstandar FIFA, kita membuat sebuah campaign dengan metode yang kreatif, dengan cara yang kemudian bisa menarik simpati masyarakat, menarik simpati Gen Z milenial. Kita buatkan marketnya, kita buatkan tanda tangan kontraknya, kita pastikan bahwa ini bisa terrealisasi. Inilah yang kami maksud bahwa menghadirkan gagasan dan narasi politik dengan metode gimmick, dipastikan bahwa ada hal yang bisa berimplikasi jangka panjang khususnya pasca pemilihan ini. Kenapa kemudian akhir-akhir ini kami begitu banyak menyoroti persoalan narasi politik yang sifatnya gimmick dan tidak ada pesan sama sekali dalam narasi ini? Baik Mas Ismail, jangan sampai kemudian gimmicknya tanpa narasi atau pesannya kosong. Tapi kalau dari Ganjar Mahfud, Mas Yogen, ini beberapa kali terdengar gaspol begitu. Ini pesan kosongkah atau ada pesan penting sebenarnya yang ingin disampaikan lewat itu? Baik, terkait dengan bicara soal gimmick ya, yang dinarasikan oleh pemilih dan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau kita bicara dalam konteks gaspol itu sebuah brand ya, tidak sebuah konteks yang memang menyentuh sisi pribadinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Kita melihat bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya sisi yang pertama, kalau kita bicara soal Pak Ganjar punya sisi yang energik, bicara soal Pak Mahfud punya sisi yang tegas gitu. Mereka konsisten terhadap apa yang mau diperjuangkan, dan ketika kita berbicara gaspol itu ada sentuhan dan ada makna di situ. Gitu. Ketika berbicara soal Indonesia Emas 2045, hal yang pertama yang mau dipertegas oleh Pak Ganjar itu adalah gerak cepat. Gitu. Gaspol tetap yang dinarasikan dalam 8 program tawaran Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk masyarakat Indonesia di 2024. Jadi ketika kita berbicara soal gimmick yang ditampilkan itu bukan pepesan kosong gitu. Itu menyimpan ribuan makna yang terkandung dalam gaspol gitu. Jadi bukan pepesan kosong karena itu bersentuhan dengan apa yang kehendak dan keinginan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang dicapai di 2024 dan 5 tahun ke depan gitu. Tapi bukan pepesan kosong karena itu narasi yang dibangun itu lahir dari situasi kebatinan mereka. Baik. Kita nanti masih akan membahas mengenai gimmick-gimmick politik yang semakin menarik ini pemirsa, tapi usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik, kita akan melanjutkan bagaimana pembahasan mengenai gimmick-gimmick politik yang menarik ini pemirsa. Tadi sudah dijawab oleh tim Ganjar dan juga Mahfud bahwa tidak kosong pesannya, justru syarat dengan makna begitu. Nah, bagaimana dengan Prabowo Gibran yang kemudian ini viral, ramai diperbincangkan. Memang ini pesan kosong gimmick saja, Mas Wihadi? Baik Mas Wihadi, kita belum bisa mendengar suaranya, bisa dinyalakan?
Saya kira itu gemoy ini kan cara komunikasi saja dengan generasi muda, generasi milenial dan generasi Gen Z. Jadi ini kan cara berkomunikasi, cara pendekatan komunikasi. Tetapi kalau kita bicara mengenai masalah pesan yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan sudah jelas. Pak Prabowo adalah untuk Indonesia maju, melanjutkan program-program yang sudah berjalan ini, dan kemudian program untuk menyempurnakan program-program yang berjalan, itu kan sudah jelas dari awal disampaikan sebelum ada gimmick-gimmick gemoy. Dan saya kira untuk menuju Indonesia emas, ada kesinambungan pembangunan, kemudian hilirisasi itu agar berjalan terus. Dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang sudah dari awal disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, cara komunikasi, ini kan kita bicara cara komunikasi. Nah, kebetulan kalau kita bicara mengenai masalah komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, dalam waktu dengan beberapa kali adanya suatu pertemuan-pertemuan, mungkin dengan mata najwa, dengan yang beberapa pertemuan-pertemuan itu kan di situ spontanitas terjadi. Pak Prabowo dengan joget ala Pak Prabowo pada saat itu. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya suatu gimmick gemoy itu. Jadi jangan salah bahwa dari awal kita sudah memberikan pesan-pesan mengenai masalah yang namanya bagaimana pesan untuk capres Prabowo Gibran ini ke depannya. Itu sudah jelas. Dan pada saat kalau kita lihat, pada saat kita deklarasi pun kita tidak pernah kita bicara mengenai masalah gemoy. Jadi di sini gemoy ini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan generasi muda. Nah, kalau sekarang generasi muda menerima dengan masalah gimmick ini, ya jangan gimmicknya dipermasalahkan seakan-akan kosong dong. Kita udah isi dulu, yang ini hanya gimmicknya, gitu kan? Jadi teman-teman ini sudah mempermasalahkan karena mungkin surveinya gara-gara gemoy itu naik, gitu kan? Ini kan cara berkomunikasi, ya kan? Jadi artinya di sini bahwa kita ini dari awal kita sudah jelas bahwa kita pesan-pesan kita dan bagaimana kita ke depannya Pak Prabowo apabila Pak Prabowo itu terpilih sebagai presiden, itu sudah jelas. Kita bahkan dari 3 capres yang sudah memberikan program kerja kita dengan program-program yang ada dengan Asta Cita, itu baru kami. Dan salah satunya adalah makan gratis, makan siang gratis untuk anak-anak. Inilah makan siang gratis, inilah program dari Pak Prabowo ada bagaimana untuk mengatasi permasalahan perbaikan gizi, kemudian masalah stunting yang kemudian juga mesti harus diberikan kepada ibu-ibu hamil. Nah, ini program-program yang sebenarnya sudah masuk, sudah ada dulu, gitu kan. Nah, kalau dimasalahkan gemoynya kan cara gimmicknya, cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda sehingga anak-anak muda itu bisa mendengarkan, bisa tahu bahwa ada program-program kerja dari Pak Prabowo yang mungkin kalau diomongin makan siang gratis, anak-anak muda mengatakan, loh, apain makan siang gratis? Saya bisa beli sendiri. Nah, tetapi kan tidak tahu kenapa harus makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Karena harus ada perbaikan gizi sekian daripada anak-anak kita, bukan di perkotaan. Ya kan? Terus kemudian bagaimana dengan angka stunting? Pak Prabowo juga concern terhadap permasalahan stunting. Stunting itu harus mulai dicegah dengan kita memberikan makan siang yang bergizi dan memberikan vitamin yang bergizi kepada ibu-ibu hamil. Nah, ini kan suatu program-program kerja kita yang sudah kita susun dalam Asta Cita kita. Ya kan? Jadi saya kira teman-teman agak salah persepsi kalau menyerang gemoynya kosong. Gemoynya nggak kosong, itu cara berkomunikasi. Gemoy hanya cara, gemoy hanya cara komunikasi saja sehingga pesannya jadi lebih mudah ditangkap begitu ya. Kalau Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini juga di-create betul, pesannya juga penuh makna begitu lewat gaspol. Nah, Mas Ismail, tapi melihat adanya gemoy, gaspol ini, mungkin Anies Muhaimin punya cara atau narasi kreatif yang berbeda, atau sejauh ini melihat dua kubu yang kemudian menggunakan gimmick-gimmick ini seperti apa? Merasa diuntungkankah? Pertama, saya koreksi dulu Mbak. Pesan itu kan artinya sesuatu yang bisa diterima. Lah, inilah yang kami persoalkan. Kenapa kemudian kami menganggap ini sebagai pesan kosong? Karena justru pesannya itu adalah pesan kosong. Arti daripada gemoy itu tidak menggambarkan persoalan yang ingin diselesaikan. Kita tidak mencoba menerjemahkan dalam persoalan stunting apa yang harus anak muda paham.
dalam persoalan angka pengangguran, dalam persoalan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di Republik ini, apa yang anak muda harus dapatkan dari pesan itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya apakah kemudian ada cara yang dilakukan oleh Pak Anies dengan metode-metode ini, saya pikir yang secara general bahwa hari ini sosial media, hampir seluruh Gen Z dan milenial bermukim di sana. Mereka menghabiskan hampir sepenuh waktu mereka di sana, sehingga kami membayangkan ketika pada masa kampanye ini diisi oleh gagasan, narasi, visi misi yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada mereka inilah perbedaan calon 1, calon 2, calon 3 terhadap apa yang ingin dilakukan terhadap perbaikan bangsa. Itulah yang kita inginkan. Saya ingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies hari ini justru kami mencontohkan contoh-contoh yang baik, misalnya bagaimana Taman Ismail Marzuki yang telah dibuat mencetak sejarah baik di Jakarta, kita ingin bawa itu ke Makassar, kita ingin bawa itu ke Surabaya, kita ingin bawa itu ke Papua. Inilah yang disebut sebagai pesan politik, sehingga anak-anak muda paham bahwa inilah yang akan dilakukan Pak Anies, inilah yang akan dilakukan oleh pasangan lain. Jangan justru satu narasi yang hampir tidak ada isinya kemudian digaungkan kemana-mana tanpa ada satupun manfaat yang kita bisa terima hari ini. Oke, baik. Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal cara komunikasi, pesan yang ingin disampaikan dan efeknya seperti apa, sejauh ini Mas Hanta melihatnya seperti apa? Ya, pertama kan kita tahu bahwa masing-masing kubu capres-cawapres ini kan punya narasi politik, punya visi misi semua. Tadi Pak Wihadi juga menyampaikan, Mas Ismail menyampaikan, semua dari tim Mas Ganjar ada juga. Nanti di debat bisa dibedah semuanya. Tapi gimmick politik juga semua melakukan ikhtiar politik juga. Ada gemoy, joget gemoynya, ada sarung nyelepet sarungnya yang dilakukan. Kemudian ada dengan macam-macam Vespa dan seterusnya. Cuma memang ada yang efektif meledak dan ada tidak. Itu saja sebenarnya kalau kita lihat perkembangan hari ini. Tinggal meresponnya itu, kalau ada yang meledak memang ada dua pilihan. Apakah dengan mengkritik keras, itu bagian ikhtiar untuk merobohkan bangunan persepsi itu kalau efektif, atau sebaliknya membuat gimmick tandingan untuk sebagai pintu masuk untuk mendapatkan supaya gimmick politik ini bisa dikonversi secara elektoral. Itu satu. Yang kedua, dari sisi respon publik juga harus diukur. Jangan sampai respon antar kandidat ini hanya menyenangkan basis masanya masing-masing, membuat makin senang, sementara yang benci makin benci. Sementara yang di tengah, yang swing voters, yang undecided itu tidak bergerak. Yang dicari kan yang di tengah ini. Dan jangan lupa kan di dalam politik ini kan sama pentingnya dalam politik elektoral, realitasnya antara kemasan dan isinya. Nah, kita bicara gimmick itu bicara kemasan. Kalau ada parselnya menarik. Tapi kalau hanya parsel yang baik, orang membeli kemudian dilihat produknya, buahnya ternyata tidak baik, rasanya asam atau busuk misalnya seterusnya, maka itu akan memukul balik. Nah, karena itulah saya kira sama pentingnya dalam realitas politik elektoral semacam ini, jadikan gimmick sebagai pintu masuk. Nah, begitu orang masuk, tertarik ketimbang tadi saya katakan Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia adil makmur, kemudian dengan bahasa yang lebih renyah oleh pemilih-pemilih milenial dan Gen Z tadi. Nah, tetapi setelah itu mulai masuk pada isu lapangan pekerjaan, bagaimana tawarannya, dan nanti itu bisa dibuka di dalam debat-debat 5 kali yang dibuka oleh KPU paling tidak, itu akan terlihat nanti masing-masing menyampaikan visi misinya. Dan jangan lupa, orang menonton debat juga itu tidak semuanya mendengarkan substansi programnya. Pemilih rasional iya, tapi psikologis dia menunggu bagaimana gayanya. Ya bisa jadi gaya jogetnya Prabowo yang lebih menarik perhatian ketimbang yang ditawarkan. Begitu juga dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar. Dan lupa lagi, sebenarnya bukan soal gemoy juga yang menaikkan elektabilitas. Tidak hanya faktor itu saja, jangan lupa. Bukan karena pemilih milenial kemudian banyak memilih salah satu kandidat. Ada fenomena migrasi pemilih setelah Gibran menjadi cawapres. Itu jangan lupa, pemilih Pak Jokowi bermigrasi dari Ganjar, pemilih Pak Prabowo diikuti dengan pemilih yang lainnya. Begitu, kita nanti akan lihat perkembangannya, apakah akan ada gimmick-gimmick baru, gimmick tandingan, atau narasi kreatif apa lagi akan muncul dari masing-masing pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Mas Hanta, Mas Wihadi, Mas Ismail, dan juga Mas Yogen sudah bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Putri Viola dan juga pemirsa, perbincangan tadi yang menarik sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Iya, dan pastikan Anda juga bisa menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam yang akan kembali hadir esok. Jamnya masih sama, 18 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola. Dan saya Kirana pamit, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Mas Yogen, terima kasih.
Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, gak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.